telah kita dengarkan, biar lagu tersebut dapat lebih menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ada pengumuman yang ingin kami sampaikan bagi seluruh anggota kelompok Nuggets Mandi. Nanti saat lagu tutup, persembahan yang dapat diberikan bisa ditransfer langsung ke nomor rekening bendahara jemaat. Jadi sekali lagi untuk persembahan dapat ditransfer langsung ke rekening bendahara kelompok doa. Bendahara kelompok doa. Oh, bendahara kelompok doa, sorry. Informasi ya, bendahara kelompok doa. Sekali lagi rekening bendahara kelompok doa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ray Budiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Selamat malam. Memang materinya semua saya sudah ini ya, supaya dipelajari semua di sana. Kalau saya bawakan ini waktunya tidak cukup ya. Jadi mohon maaf, ini saya ambil yang bagian penting-penting saja. Yang berjudul kesembuhan dan otoritas. Jadi saya ambil ini di kingdomtraining.com. Ini mungkin diperlukan di rumah sakit ini ya. Karena visi misi dan budaya rumah sakit ini sebagian besar sudah tercapai. Mungkin ini yang perlu ditambahkan, otoritas surga ini, otoritas kesembuhan dari Tuhan ini. Sebagian besar kan sudah dijalankan visi dan misinya ini. Sebelum COVID ini saya sering beberapa kali mengikuti ini kayak grup menyanyi di pasien-pasien, datangin kamar-kamar pasien, menyanyi, berdoa. Tetapi yang saya alami, kebetulan tidak tahu kayak grup yang lain, yang dikunjungi hanya ini yang anggota Advent atau yang agama Kristen atau anggota Advent, yang agama lain tidak. Lalu saya pernah opname di rumah sakit Kando dan rumah sakit Advent di Manado. Waktu saya di rumah sakit Kando, setiap hari ada rombongan gereja masuk, tidak peduli dia masuk agama apa, menyanyi, berkhotbah tiap hari. Nah, itu jadi mereka tidak takut-takut agama apapun ini. Lalu waktu di rumah sakit Advent, memang tiap hari juga ini, tiap hari khotbah dan mendoakan. Nah sekarang rumah sakit Advent ini mungkin di sini di Bandung mungkin terus melaksanakan itu ya. Tapi karena tersendat karena COVID saja ya. Hanya kalau bisa seluruh pasien seperti di Kando di Manado ya. Karena pada umumnya orang itu ya maulah didoakan. Memang ada beberapa perlu kita ini juga ya. Karena mayoritas di sini ya perlu juga bijaknya. Minta informasi apa boleh. Ini kita doakan atau bawakan firman. Itu sebagai introduction karena ini berhubungan dengan ini. Penyembuhan itu rohani, iman. Penyembuhan yang komplit ini. Jadi kesembuhan ini adalah otoritas Tuhan, kerajaan surga. Pada waktu Yesus ini menyuruh murid-muridnya juga, dia memerintahkan untuk melakukan pelayanan kesembuhan di dalam pemberitaan Injil ini, sebagaimana dikatakan Lukas 9 ayat
1-2. Dan juga waktu Yesus sebagai manusia, dalam tugas pelayanannya yang pertama ini dia mengampuni dosa, udah itu menyembuhkan. Jadi tidak terlepas ini kesembuhan, penyembuhan dari Tuhan Yesus ini ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kesembuhan dan pemberitaan Injilnya. Jadi kita juga sering kalau kita baca Matius 28:19-20 itu, kita mengartikan untuk mengabarkan Injil itu hanya memberitakan Injil saja. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita ini memberitakan Injil dan menyembuhkan. Kita hanya melihat banyak yang kita tidak tahu bahwa setiap anggota kerajaan Allah diberi otoritas dan kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan untuk memberitakan Injil kerajaan surga ini. Jadi ini yang kita belum sadari sepenuhnya. Ya, kita memberitakan Injil, tapi padahal ini tugas disuruh kita bukan hanya mengajar Injil, juga menyembuhkan. Loh, apa bisa menyembuhkan? Saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya tidak ada bidang di kesehatan. Tapi ternyata murid-murid Yesus itu tidak pernah sekolah dokter, dia bisa menyembuhkan hebat secara luar biasa. Di sini akan dibahas juga bagaimana, kenapa kita tidak bisa melakukan itu. Ada di sini disebutkan, kalau nanti baca seluruhnya di sana. Ada pengurapan, ada macam-macam caranya. Kenapa itu tidak terjadi, tidak terjadi mujizat sekarang ini. Dan bahkan kita bertubi-tubi mendoakan teman tidak sembuh-sembuh. Ya. Ini bermasalah ini. Mungkin dengan membaca ini kita sedikit tercerahkan apa yang perlu kita lakukan. Baik, saya mulai dengan inilah. Kristus ini yang menyuruh kita mengabarkan Injil ini. Kristus ini mempunyai banyak nama. Yang saya share itu sudah ada nama-namanya di sana. Yang Yehova, Jireh, Rafa, banyak nyanyi. Yehova Jireh, ada 7 hal yang termasuk dalam penebusan Kristusnya. Yehova Jireh artinya Tuhan akan menyediakan sebuah korban. Kejadian 22 ayat 13-14. Kristus adalah korban yang disediakan Allah Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi nanti akan dijelaskan juga di ini, bukan hanya menebus dosa-dosa kita, juga untuk menebus penyakit kita, juga untuk menyembuhkan kita. Yehova Shalom artinya Tuhan adalah damaiku. Habakuk Hakim 6 ayat 24. Yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan adalah keselamatanku. Karena penebusan Kristus, maka kita memperoleh hidup yang penuh damai dengan Allah. Dan ini juga kesembuhan atas penyakit, karena kita sudah dibayar lunas. Kemudian Yehova Sama, artinya Tuhan selalu hadir. Yeskel 48 ayat 35, karena penebusan Kristus, maka kita dapat selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya, nama Yesus itu Yehova Ra'ah, artinya Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Kristus menjadi gembala kita dengan memberikan nyawanya pada kita. Jadi nyawanya dia berikan untuk menghidupkan kita. Jadi penyakit itu masalah kecil. Nyawa yang kita sudah putus saja bisa kita dihidupkan. Kemudian Yehova Nisi, artinya Tuhan adalah panji kemenanganku. Keluaran 17 ayat 15.
Kristus menjadi panji kemenangan kita dengan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, termasuk orang-orang yang kemasukan setan itu. Yehova Sidkenu, nanti yang tulisnya benar baca di ini di yang saya share ini. Yehova Sidkenu artinya Tuhan adalah kebenaranku. Yeremia 23 ayat 6. Kristus membuat kita benar dengan penebusannya yang sempurna. Yang nomor 7 ya ini. Yehova Rafa. Nah inilah yang perlu sekarang kita bicara. Yehova Rafa artinya Allah penyembuhku. Keluaran 15 ayat 26. Kristus menjadi penyembuh kita dengan korban penebusannya. Dialah yang memikul kelemahan kita, penyakit kita. Penebusan Kristus menyangkut 7 hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang menebus kita supaya kita memperoleh korban yang sempurna, kebenaran, damai sejahtera, hadirat Allah, pengembalaan, kemenangan, dan yang terakhir kesembuhan. Yehova Rafa adalah untuk sekarang. Yehova Rafa adalah untuk masa sekarang dan bukan untuk masa yang dahulu atau masa yang akan datang. Mengapa? Perjanjian yang Tuhan buat dengan kita, orang Israel, juga orang Israel terdahulu, bahwa apabila kita beribadah pada Tuhan, maka ia menjadi Yehova Rafa bagi kita. Kapankah kita beribadah? Selama kita beribadah, selama itu pula Yehova Rafa berlaku bagi kita. Ada orang yang percaya bahwa kesembuhan adalah untuk di surga saja. Nanti di surga segala penyakit sembuh. Itu tidak benar katanya. Di surga tidak perlu ada kesembuhan. Karena di sana tidak ada penyakit. Jadi di surga nanti tidak lagi ada penyakit. Untuk apa kita memerlukan kesembuhan di sana? Beribadah sekarang karena ibadah kita mengandung janji. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Kuduskan dan gunakan nama Yesus walaupun di dalam nama Tuhan terdapat janji kesembuhan yang begitu hebat. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa nama tersebut? Jadi di sini jawabannya, persoalannya terletak pada seberapa sungguh-sungguh kita, terutama dalam hal menguduskan nama Tuhan. Apakah artinya menguduskan Yehova Rafa? Artinya kita tidak menghina nama itu, tidak meragukan nama itu, ataupun mempermainkan nama itu. Apabila kita meragukannya, berarti kita tidak menghormati atau menguduskan nama itu. Kita juga harus menggunakan dengan iman. Pada saat kita menggunakan nama tersebut dengan iman, maka kita telah menyenangkan Tuhan. Kesembuhannya pun akan terjadi. Nah ini janji Tuhan. Janji Tuhan tidak sebagai janji manusia ya. Janji Tuhan adalah setia. Nama Yesus artinya Yehova penyelamat adalah nama yang ajaib. Di dalam nama itu ada kuasa pelepasan, kesembuhan, dan mujizat. Markus 16 ayat 17-18. Itulah sebabnya maka gereja mula-mula nama Yesus sangat dilarang untuk disebut oleh orang-orang Yahudi. Kisah 4 ayat 17-18. Sebenarnya umat Tuhan bukan tidak melarang. Ini yang melarang itu dari imam-imam dan yang tidak menerima Yesus itu. Karena mereka takut. Karena murid-murid Yesus dengan nama Yesus itu dia bisa berbuat macam-macam, menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan segala macam. Jadi imam-imam itu takut dengan nama dia. Jadi orang-orang disuruh jangan menyebutkan nama-nama itu karena mereka imam-imam tokoh-tokoh Yahudi itu ketakutan tuh mendengar nama itu.
Mereka sangat takut karena di dalam nama itu ada kuasa yang ajaib. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Kisah 3 ayat 6. Cara-cara kesembuhan Markus 16 ayat 15 sampai 20. Apabila kita perhatikan dengan teliti Markus 16 ayat 15 sampai 18, maka akan memberikan kepada kita 3 hal penting yang merupakan kunci terjadinya kesembuhan. Yaitu pertama, mendengar Injil. Kedua, saya hitungkan dulu. 3 itu apa? Mendengar Injil nanti dijelaskan. Mendengarkan Injil supaya terjadi kesembuhan, kita harus terlebih dahulu mendengarkan Injil. Kedua, tumpang tangan. Kunci kesembuhan yang kedua adalah penumpangan tangan. Kunci yang ketiga, memberi waktu untuk proses kesembuhan. Nah, sekarang satu persatu. Mendengarkan Injil. Injil adalah berita yang harus diberitakan sebelum kita mendoakan orang sakit. Mengapa? Sebab Injil mendatangkan kuasa Allah yang sangat dahsyat. Pada saat Injil diberitakan, orang-orang yang mendengarnya akan memperoleh iman. Imanlah yang membuat kesembuhan terjadi. Apabila Injil diberitakan, maka Allah pasti akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda ajaib. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi ini memang agak susah ya. Kalau dokter atau rumah sakit apa ini kita mengabarkan Injil untuk pasien itu kita kabarkan Injil dulu, baru kita ngobatin. Waduh, bisa mungkin pulang ini pasien ini tidak mau berobat. Tetapi ini ini ada keterangannya, nanti baca lebih lanjut keterangannya lebih dalam gimana kebijaksanaan kita membawa kesembuhan melalui ini dengan cara-cara ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga menyembuh, bukan langsung dia sembuhkan itu, tapi dosamu diampuni. Jadi imanmu, saya lihat imanmu lah yang menyembuhkan. Jadi supaya orang itu beriman, ini percaya dulu, kesembuhan akan terjadi. Tumpang tangan yang kedua, tumpang tangan kunci kesembuhan yang kedua adalah tumpang tangan. Mengenai kesembuhan tumpang tangan ini, kesembuhan terjadi melalui berbagai cara yang ada di antaranya. Satu, tanpa titik kontak langsung, misalnya kasus perwira di dalam Matius 8 ayat 8 itu. Ya, cuman dia mengutus saja perwira itu, jadi tanpa kontak langsung Tuhan menyembuhkan. Kedua, merenungkan dan memegang firman, Mazmur 107 ayat 19-20, Amsal 20 ayat Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Kemudian menjamah hamba Tuhan. Yaitu sering juga Yesus menjamah ya untuk kesembuhan itu. Lukas 6 ayat 19, Lukas 8 ayat 28. Tumpang tangan, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Minyak urapan, Markus 6 ayat 12 sampai 13, Yakobus 5 ayat 15. Melalui benda-benda tertentu, Kisah 19 ayat 11-12, apa itu benda-benda tertentu itu? Yesus beludah ke tanah, taunya tanah dipakai mengolesin mata orang buta, jelek mata. Mungkin alat-alat lain juga dipakai. Kemudian yang ketujuh, cara-cara khusus. Oh ya, tanah liat diludahi dan lain-lain, Markus 8 ayat 3. Kemudian ada 2 hal penting tentang tumpang tangan. Nah, ini mengenai tumpang tangan ini, saya juga banyak yang tidak tahu nih mengenai tumpang tangan ini.
di sini kita belajar ada dua hal penting. Pertama, menyalurkan tenaga kesembuhan, menumpangkan tangan itu adalah, maaf ini bolak-balik ini saya tekan, adalah menyalurkan tenaga kesembuhan kepada seseorang yang sedang sakit. Urapan kesembuhan adalah seperti listrik yang ada. Listrik yang ada tetapi tidak dapat terlihat oleh mata. Listrik hanya dapat disalurkan lewat kabel yang bersifat konduktor. Jadi seperti listrik katanya tumpangan tangan. Yang kedua, menyalurkan otoritas surganya Tuhan ini. Jadi pendeta yang menumpangkan tangan itu menyalurkan otoritas surganya. Pernahkah Anda melihat seorang berdiri di depan sebuah pesawat dan ia dapat mengatur pergerakan pesawat terbang yang sedang parkir dengan mengangkat tangan dan diberi tanda merah? Mengapa? Karena pesawat yang beratnya berpuluh-puluh ton tersebut tunduk kepada otoritas orang tersebut. Demikian pula, setan sangat takut kepada otoritas yang dimiliki oleh umat percaya ini. Di dalam mendoakan orang sakit, kita perlu menyalurkan otoritas dengan tegas. Ingat, gereja mempunyai wibawa otoritas yang mengatasi. Waduh, ini loncat-loncat ini. Maaf ini loncat-loncat. Dalam mendoakan orang sakit mempunyai wibawa otoritas mengatasi segala pemerintah. Demikian pula setan sangat takut kepada otoritas yang kita miliki. Di dalam mendoakan orang sakit, kita perlu menyalurkan otoritas dengan tegas. Ingat, gereja mempunyai wibawa atau otoritas yang mengatasi segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan serta kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lukas 9 ayat 1. Jadi untuk menyembuhkan penyakit, Kristus memberikan murid-muridnya dua hal. Apa itu? Tenaga urapan dan kuasa otoritas. Yesus menengking beberapa penyakit oleh sebab ada keterlibatan roh jahat di dalamnya. Nah, hal yang ketiga tentang memberi waktu kesembuhan itu tidak instan ya. Waktu kita itu beri obat tidak instan langsung atau kita mendoakan langsung sembuh. Ada juga yang instan ini, tapi ada ini kebanyakan untuk memberi waktu untuk proses kesembuhan. Bila bukan oleh roh jahat, kita cukup menumpangkan tangan saja. Dalam Markus 16 ayat 18 dikatakan bahwa orang yang telah ditumpang tangan tersebut akan sembuh. Tidak dikatakan langsung sembuh. Intinya kesembuhan itu selalu adalah suatu proses. Perintahkan kesembuhan. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Matius 10 ayat 1 7-8. Semua kesembuhan kepada orang-orang tidak percaya dilakukan dengan cara memerintahkannya, bukan mendoakannya. Nah ini baru tahu nih. Memerintahkan supaya sembuh, bukan mendoakan. Murid-murid disuruh menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, bukan mendoakannya. Matius 10 ayat 8. Yesus menghardik demam, bukan mendoakannya. Lukas 4 ayat 38-41. Yesus bukan mendoakan perempuan yang 18 tahun sakit punggung, tetapi ia memberi pernyataan bahwa ia telah sembuh. Perintah-perintahnya. Yesus menyuruh kita berkata kepada gunung-gunung supaya gunung-gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut. Markus 11 ayat 23. Nah ini yang ini banyak orang ini. Apa ini? Waktu kita ragu-ragu aja tidak percaya aja dalam pikiran itu sudah tidak menguduskan nama Allah, tidak menghormati Allah. Itulah makanya tidak terjadi apa yang kita doakan. Karena kita meragukan.
tapi orang yang betul punya iman biji sesawi bisa memindahkan gunung. Yesus tidak mendoakan air danau supaya tenang, tetapi ia memerintahkannya supaya tenang. Markus 4 ayat 39. Jadi latihan untuk bertumbuh dalam otoritas Allah seringkali melatih kita agar kita bertumbuh di dalam otoritas. Nah, ini perlu latihan supaya mendapat otoritas Allah ini. Bagaimana kita melatih diri, yaitu jelas dengan terus berpaut pada Tuhan, rajin mempelajari doa ibadah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila kita tidak sering-sering menggunakan otoritas kita, maka kita jarang dapat melihat adanya kesembuhan di dalam pelayanan kita. Pergunakanlah terus-menerus, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam otoritas kita. Doa dan karunia kesembuhan. Yakobus 5 ayat 13-16, 1 Korintus 12 ayat 28-30. Sedangkan kesembuhan pada orang percaya, kita menggunakan doa-doa kesembuhan. Jadi ini kesembuhan pada orang percaya, kita menggunakan doa-doa kesembuhan. Ini ada dikasih beberapa cara. Satu, didoakan oleh penatua. Dalam Yakobus 5 ayat 13-14, sebenarnya yang menyembuhkan bukan karena doa penatuanya, tetapi doa penatua yang lahir dari iman. Itulah yang akan menyembuhkan. Kedua, didoakan oleh sesama orang percaya. Setiap orang percaya pun boleh saling mendoakan. Di dalam mendoakan orang percaya diperlukan syarat yang lebih rumit. Nah ini, mendoakan orang percaya malah lebih susah daripada mendoakan orang yang tidak percaya. Dalam mendoakan orang percaya diperlukan syarat yang lebih rumit daripada mendoakan orang yang tidak percaya. Mengapa? Sebab orang percaya dituntut untuk menjadi benar sebelum disembuhkan. Sedangkan orang tidak percaya tidak mungkin menjadi benar karena mereka belum dibenarkan. Itulah sebabnya seringkali kesembuhan tidak terjadi kalau orang-orang percaya belum mengakui dosa-dosa tertentu. Pada saat seseorang mengakui dosa-dosanya, maka ia telah bertindak benar. Dengan ia bertindak benar, maka doanya memiliki kuasa yang benar. Ada cara ketiga lagi, didoakan oleh orang yang berkarunia kesembuhan. Artinya oleh orang yang memang mempunyai karunia untuk menyembuhkan. Ada talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ada talenta menyembuhkan orang sakit, mengundang orang, menjadi guru, mengajar. Jadi orang yang mempunyai karunia penyembuhan ini dan mujizat, samping itu kesembuhan dapat terjadi melalui orang-orang yang Tuhan berikan karunia kesembuhan di dalam gereja. Tidak tahu di gereja kita ini ada nggak yang sudah dapat karunia ini, kecuali dokter-dokternya. Orang-orang tersebut telah ditetapkan oleh Allah secara khusus. Apabila seseorang memiliki karunia ini, maka karunia-karunia kesembuhan dan mujizat sangat mudah bermanifestasi di dalam diri orang tersebut. Orang yang berkarunia Roh Kudus juga memiliki kekhususan-kekhususan yang berbeda. Cara keempat, disembuhkan oleh firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 2 ditulis untuk orang-orang yang ditebus Tuhan. Karena itu kita perlu mempelajari bagaimana Allah menyembuhkan orang-orang percaya. Matius 107 ayat 19-20. Ternyata Allah menyembuhkan kita lebih banyak dengan memberikan kita firman Tuhan. Tetapi firman yang bagaimanakah? Firman yang bagaimanakah yang akan menyembuhkan kita? Amsal 4 ayat 22. Firman yang dapat menyembuhkan kita adalah firman yang kita dapatkan. Apa artinya itu? Firman yang apabila terus-menerus direnungkan, ia akan menjadi iman. Firman yang didapatkan adalah firman yang secara luar biasa seperti melompat keluar dari Alkitab dan masuk ke dalam jiwa kita.
Kita perlu terus-menerus memperhatikan, mengarahkan telinga, dan terus-menerus memandang firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20-21. Lama-kelamaan kita mendapatkan firman tersebut. Tetapi belumlah cukup sampai di sini. Iman tersebut harus diuji dengan kesabaran. Kita harus tekun berpegang teguh pada janji kesembuhan tersebut. Kita tidak boleh menyerah. Terlalu banyak orang Kristen yang gugur imannya pada saat ujian datang. Jangan menyerah, Allah pasti menolong kita. Ibrani 6 ayat 11-12. Berbagai jenis penyakit bisa disembuhkan ini. Banyak ayat disebutkan, nanti baca sendiri di sana. Adalah sangat penting untuk mengetahui jenis penyakit dan jalan keluarnya. 1. Penyakit roh tubuh. Jadi nanti yang ketiga ini baru di luar rumah sakit ini ya. Maksudnya yang ketiga itu baru yang berhubungan dengan rumah sakit kita ini. Penyakit roh tubuh. Ada orang yang walaupun didoakan secara terus-menerus, tapi tidak terjadi kesembuhan. Mengapa? Ternyata penyebab penyakitnya adalah faktor-faktor rohani yang tidak dapat dideteksi oleh mata dan ilmu kedokteran. Suatu saat, ini penulis ini mendoakan seorang pemimpin gereja yang tiba-tiba menjadi buta. Banyak orang sebelumnya telah mendoakannya, tetapi tidak terjadi kesembuhan pada matanya. Pada saat tim penulis ini mendoakannya, Allah menyatakan ternyata ada dosa yang telah dilakukannya. Ia berbuat zina dan mabuk-mabuk lagi. Pada saat pesan ini disampaikan secara pribadi, untuk tidak memalukan dia, jadi bicara dua mata, untuk mengatakan dosa-dosanya. Ia pun menyesalinya dan bertobat. Ia mengaku dosanya dan meninggalkan dosa-dosanya itu. Saat itu juga ia langsung bisa melihat dan disembuhkan. Wah, ini hebat sekali. Ada penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat rohani, seperti dosa yang seperti tadi, kutuk dan ketidaktaatan. Ketika hal-hal tersebut dibereskan, kesembuhan pun terjadi. Ini tipe penyakit yang kedua, penyakit jiwa tubuh. Disebut penyakit psikosomatis. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh tekanan-tekanan jiwa yang menyebabkan munculnya gangguan-gangguan pada fungsi tubuh. Penyakit psikosomatis adalah seperti sakit mah, gangguan pencernaan, dan banyak yang kita sudah tahu di sini. Darah tinggi itu semua bisa naik, tekan darah karena emosi kita naik. Jadi penyakit dapat disembuhkan kalau kita membereskan itu penyebab-penyebabnya itu terlebih dahulu. Problem-problem emosional seperti stres, marah, benci, kepahitan, kekecewaan, tertuduh, dan lain-lain. Pastikan sebelum kita berdoa, kita mendorong orang-orang yang sakit untuk membereskan hatinya. Suatu saat di dalam sebuah ibadah, ini penulis tergerak untuk mendoakan orang yang sakit persendian. Pada saat mendoakan, Tuhan ingatkan bahwa kebanyakan mereka dikuasai oleh kebencian terhadap seseorang. Saya mendorong mereka untuk mengakui dosa kebencian tersebut dan mengampuni orang yang mempunyai penyakit itu. Heran sekali, beberapa mereka langsung mengalami kesembuhan yang instan. Sakit persendian mereka hilang seketika. Beberapa mengalami kesembuhan tersebut secara perlahan. Karena ini banyak pasiennya itu, ada yang instan, ada juga yang memerlukan waktu kesembuhan perlahan. Ada macam yang ketiga nih, yang penyakit tubuh ini ya, sudah kita ketahui ya. Penyakit tubuh ada banyak penyakit tubuh yang Tuhan tidak sembuhkan sebelum kita mengubah gaya hidup kita. Penyakit-penyakit tubuh disebabkan karena kita tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita.
Siapapun yang melanggar hukum Allah, hukum kesehatan itu, hukum alam juga, walaupun ia sangat rohani, ia tetap akan menanggung akibatnya. Ya, kita sudah tahu itu, penyakit tubuh itu, pola hidup kita diobati dengan obat-obatan dan cara hidup, pola hidup sehat seperti yang dijalankan oleh Rumah Sakit Advent Bandung ini sudah banyak yang berhasil ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita dapat terhindar dari ini tubuh ini sudah tahu ya, itu adalah hidup sehat itu mempraktekkan 10 perilaku hidup sehat. Orang lain ada yang menganggap bahwa kesembuhan ilahi itu hanyalah satu ilusi. Kemudian setelah sampai di rumah akan kembali lagi sakit. Apakah pendapat tersebut benar? Memang bisa saja terjadi kesembuhan yang palsu di dunia ini. Sebab pada akhir zaman akan ada pemalsuan mujizat dari iblis. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Jawabannya adalah seperti di dunia perbankan. Apakah Anda berhenti mendirikan bank hanya karena adanya uang palsu yang beredar? Tentu saja tidak. Kita tetap mendirikan bank karena ada uang asli. Ada banyak uang asli dan justru dengan mendirikan bank kita akan mengetahui mana uang palsu dan mana yang asli. Demikian pula dengan kesembuhan dan mujizat. Kita hanya dapat membedakan yang palsu kalau kita terus berada di dalam gereja yang sehat dan mempraktikkan kesembuhan-kesembuhan dan mujizat yang asli. Ada pula yang beranggapan bahwa kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di dunia kekristenan adalah kesembuhan yang tidak asli, karena tidak semua orang yang hadir disembuhkan Tuhan. Apakah Anda berhenti mendirikan rumah sakit karena tidak semua orang yang ke rumah sakit itu disembuhkan? Mengapa Anda tetap mendirikan rumah sakit sedangkan tidak semua orang disembuhkan dan bahkan banyak pula ada yang mati? Contoh Markus 6 ayat 5-6 dikatakan, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di satu tempat itu ya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi di tempat itu ternyata orang yang Yesus tidak dapat mengadakan mujizat semua karena ketidakpercayaan mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bayangkan Yesus saja yang dipenuhi urapan secara penuh, namun dia tidak dapat melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Apalagi kita ini, mempertahankan kesembuhan jadi mujizat, Tuhan itu asli dan dapat dibuktikan secara medis. Kesembuhan dari Tuhan itu bukan ilusi atau trik. Kesembuhan itu benar dan nyata. Mari kita teliti mengapa ada orang yang setelah disembuhkan kembali kepada keadaannya yang sebelumnya. Kembali pada Yohanes 5 ayat 14 penyebab penyakit itu. Yesus berkata supaya orang yang telah disembuhkan itu tidak berbuat dosa lagi. Inilah penyebabnya kenapa kembali penyakit sakit itu. Rupanya penyebab penyakitnya adalah dosa. Jadi ada orang yang dapat menderita penyakit yang lebih parah lagi kalau ia kembali kepada penyebab dari penyakit tersebut, yaitu dosa. Itulah sebabnya sangat diperlukan pelayanan follow-up, tindak lanjut yang baik. Orang yang disembuhkan adalah seperti mencicipi makanan pembuka. Ia perlu makanan utama, yaitu diajarkan bagaimana menjalani kehidupan di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Orang yang telah disembuhkan perlu menemukan apa yang penyebab sakit penyakitnya dan menghindari agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang lama yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Dosa-dosa yang cenderung diulangi adalah satu, kembali kepada hidup yang penuh kepahitan, akibatnya penyakit yang lebih hebat menyerang dirinya.
Kedua, kembali kepada gaya hidup lama yang merusak seperti pola makan, pola pikir, pola hidup yang salah, sehingga kembali mendapatkan penyakit yang sama, bahkan lebih parah, mendapat infeksi. Baru di dalam kesembuhan, kita dapat saja diserang dengan penyakit baru. Kesembuhan sebelumnya bukanlah palsu. Mengapa? Sebab obat-obatan yang telah ditelan sebelumnya telah membunuh kuman dan memulihkan keadaan. Tetapi kita tidak kebal terhadap serangan balik. Mari kita memelihara kesembuhan kita agar kita tidak mendapat serangan yang lebih hebat. Ingat, mempertahankan kesembuhan selalu lebih sulit daripada memperoleh kesembuhan. Namun, bagaimanapun kita tetap harus mengingat bahwa Allah kita setia. Ia setia kepada perjanjian kesembuhan dan mujizatnya. Sekian, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ini mendalami baca itu yang saya sudah share, yang lengkap. Mungkin kita dapat yang baru di sana. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. 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 Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan tersebut dapat menguatkan iman kita dan lebih setia kepada Tuhan. Kita akan masuk pada doa syafaat, akan dipimpin oleh Ibu Norana Baho. Namun sebelum itu, jika ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan dan juga kesaksian yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Puji Tuhan, malam ini kita sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan dari Pak Rai, ya, sudah dibawakan Pak Rai tadi. Terima kasih Pak Rai. Dari internet. Ya, nanti kita doakan Pak Rai ya. Terima kasih. Tetap sehat ya Pak di usia lanjut. Kemudian Amin. kita tolong doakan juga ada dua rumah tangga yang malam ini berhalangan hadir, keluarga Dr. Rudi Pras dan keluarga Benny Wong ya, kita tolong doakan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang lain silakan. Tolong doakan keluarga almarhum Pendeta Pamuji Raharjo, Pak Le saya. Doakan sepupu-sepupu saya, Retno Rahayu, Daniel Christian, sama Adi Nugroho, dan anak-anak mereka. Semua mudah-mudahan mereka bisa melewati masa kedukaan ini juga dapat mengambil keputusan, karena sekarang rumah Pak Le tidak ada yang menempati. Bule udah istirahat lebih dahulu sebelum Pak Le, dan kemarin Pak Le meninggal. Jadi tolong doakan sepupu-sepupu saya supaya mereka bisa cepat bangkit dari kesedihan hari ini. Terima kasih. Apakah ada lagi dari anggota kelompok doa? Baik, jika tidak ada, izin saya membacakan lagi pokok-pokok doa yang akan didoakan. Yang pertama, firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Ray Budiana, kemudian juga doakan Pak Ray Budiana dan keluarganya. Doakan yang berhalangan hadir, anggota kelompok Garis Mani, yang antara keluarga Dr. Rudi Pras dan keluarga Benny Wong. Kemudian yang berduka, keluarga almarhum Pendeta Raharjo,
supaya diberikan penguatan dan juga sepupu-sepupu dari saudari Deborah Simbolan. Mungkin tambahkan juga yang dalam kesehatan, pekerjaan, dan juga dalam pendidikan. Mungkin itu pokok-pokok doa yang dapat doakan. Dan kita siapkan hati pikiran kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunai Bahu. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bersama dalam kerajaan surga, segala puji hormat yang persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, di pertengahan minggu ini, kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah lalu malam dalam kelompok doa kami, kelompok doa Getsemani. Tuhan, Engkau melihat dari tatamu dari surga, kami yang datang beribadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini boleh menjadi bauan yang harum di hadapan Tuhan, membawa pujian dan hormat bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mohon kiranya Engkau terlebih dahulu Bapa mengampuni akan segala dosa pelanggaran kami, dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, angan-angan pikiran kami. Biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan berkat-berkat menjadi bahagian kami dan kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang baru saja kami dengarkan Tuhan, boleh menguatkan iman percaya kami. Tuntun kami Tuhan untuk kami boleh memeliharakan kesehatan kami, agar kami boleh tetap sehat, boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan dapat beraktivitas dalam kehidupan kami, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Bapa dalam surga, berkati juga Pak Rai yang sudah membagikan firman-Mu di usianya yang usia senja saat ini. Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati, memberikan kekuatan fisik, memberikan hikmat tulisan dari surga, kemampuan untuk tetap menjaga kesehatan, dan juga biarlah berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu ini. Demikian juga Surya yang bersama dengan Bapak, agar mereka boleh saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain, sehingga Bapak ini boleh tetap kuat dan tetap panjang umur dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak yang surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat segala halangan mereka, Engkau melihat segala permasalahan mereka, Engkau melihat apa pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, bila mana dalam keadaan kurang sehat, biarlah Engkau menyembuhkan, seperti pada Bapak Tuhan yang sampai saat ini masih belum pulih sesungguhnya. Biarlah kuasa Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan. Biarlah segala fasilitas yang kami telah berikan Tuhan, makanan, minuman, dan juga obat-obatan, boleh mendukung pemulihannya sehingga boleh pulih kembali, dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya, dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir seperti Dr. Rudy Frans, keluarga Benny Wong. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Bila mana mereka lemah iman, biarlah Tuhan kuatkan. Tetapi bila mana ada halangan-halangan yang patut, biarlah Tuhan itu boleh membawa berkat bagi mereka. Dan kiranya di waktu-waktu yang datang, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami tidak boleh sebutkan, tidak dapat sebutkan satu persatu. Engkau yang memberkati dan memberkati mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus untuk Pak Le, saudari Debbie, yang telah mendahului kami, orang tua dari saudari kami, saudara Retno Rahayu. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau melilit keluarga ini Tuhan. Semua keturunan Bapak ini biarlah Engkau berkati, anak-anaknya dan cucu-cucunya, biarlah tetap mereka berada dalam kebenaran Tuhan, tetap berjalan dalam kandang Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Mereka boleh cepat terhibur, dan mereka boleh dapat bersuka cita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami semua boleh bersama-sama menyambut Engkau, sehingga kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk
pokok doa kami ini, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati dari hari ke hari dalam segala kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Anak-anak kami Tuhan yang akan menghadapi ujian, bahkan yang bercita-cita mengikuti ujian-ujian masuk perguruan tinggi, biarlah Engkau berkati mereka, Engkau menuntun mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga mereka Tuhan boleh mencapai meraih cita-cita mereka atas tuntunan Tuhan, dan mereka pun boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, banyak hal yang kami minta kepadamu, tapi Engkau tahu dan melihat segala sesuatunya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nurul Naro telah memimpin dalam doa syafaat. Kita akan menyanyikan lagu tutup kita. Terdapat dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 319. Lagu Sion edisi lengkap nomor 319. Mari kita berdoa Tuhan.